Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yustika Ayudia dengan NIM J1B0020027. Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan terkait materi metode hidroponik. Terdapat beberapa metode hidroponik yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Di antaranya yaitu seperti sistem sumbu atau wet system, sistem rakit apung atau water culture system, sistem NFT atau nutrient farm technique system, sistem irigasi tetes atau drip system, sistem pasang surut atau EEB dan flow system, sistem pasang surut atau EEB and flow system, dan aeroponik dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sistem atau metode hidroponik 6 di antara beberapa sistem tersebut. Terdapat beberapa metode atau sistem hidroponik yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Di antaranya yaitu seperti sistem sumbu atau wet system, sistem rakit apung atau water culture system, sistem irigasi tetes atau drip system, sistem NFT atau nutrient farm technique system, sistem pasang surut atau EEB and flow sistem, aeroponik dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 6 dari beberapa sistem atau metode hidroponik yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Langsung saja, yang pertama yaitu sistem sumbu atau wet system. Sistem sumbu merupakan sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak membutuhkan pompa ataupun listrik. Perlu diketahui setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun pada sistem sumbu ini memiliki kelebihan diantaranya yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan sistem sumbu ini dapat tergolong cukup murah dan mudah didapatkan. Selain itu, karena bentuknya sederhana sehingga pembuatannya dapat lebih mudah. Selain itu dapat mudah untuk dipindahkan dan karena tidak membutuhkan listrik ataupun energi ataupun pompa sehingga biayanya relatif lebih murah dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari sistem ini atau sistem sumbu ini yaitu apabila jumlah tanaman yang dihidroponikkan cukup banyak akan sedikit sulit dalam pengontrolan pH airnya. Selain itu, sistem ini lebih cocok untuk tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya yaitu sistem rakit apung atau water culture system merupakan sistem bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan oleh Mas Santini pada tahun 1976. Di mana sistem rakit apung ini merupakan sistem paling sederhana dari sistem hidroponik aktif, cukup mudah digunakan dan alat yang digunakan pun tidak terlalu banyak. Kalau adapun kelebihan dari sistem ini yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat atau merakit sistem ini dapat tergolong lebih relatif murah dan bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Selain itu perawatannya tidak sulit dan lebih hemat air dan nutrisi dan lain sebagainya. Adapun kekurangannya yaitu sistem hidroponik ini, sistem rakit apung lebih cocok dirakit atau digunakan di dalam ruangan selain dari di luar ruangan. Adapun akar tanaman rentan mengalami pembusukan karena sering terendam air dan larutan nutrisi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu sistem NFT atau Nutrient Farm Technique System merupakan sistem metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh di dalam nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan juga oksigen. Adapun kelebihan dari sistem NFT ini yaitu cocok untuk tanaman yang sangat memerlukan banyak air dan lain sebagainya. Adapun kekurangannya yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini tergolong sangat mahal dan tidak cocok untuk digunakan untuk pemula dan lain sebagainya.
Yang berikutnya yaitu sistem irigasi tetes atau drip system, merupakan sistem hidroponik yang menggunakan teknik penghematan air dan pupuk dengan cara meneteskan air secara perlahan langsung pada akar tanaman. Adapun kelebihan dari sistem irigasi ini yaitu terjaminnya kebersihan dan bebas dari penyakit. Selain itu, pemberian larutan air dan nutrisi yang tepat dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari sistem irigasi tetes ini atau drip system ini yaitu modal yang digunakan dalam pembuatan sistem irigasi ini dapat tergolong dalam komponen yang relatif tinggi dan membutuhkan perawatan yang sangat intensif dan lain sebagainya. Baik, berikutnya yaitu sistem pasang surut atau EEB and flow system, merupakan salah satu sistem hidroponik atau metode hidroponik yang prinsip kerjanya cukup unik, di mana tanaman akan memperoleh atau mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pompa dari bak penampungan yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar tanaman. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu dapat mempermudah perawatan dan pemberian, dan tanaman akan mendapatkan air, nutrisi, dan oksigen secara periodik dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari sistem irigasi pasang surut ini yaitu biayanya relatif mahal dan juga membutuhkan listrik dan lain sebagainya. Berikutnya atau yang terakhir yaitu aeroponik, merupakan metode menanam tanaman dengan aeroponik, merupakan salah satu metode bercocok tanam dengan menyemprotkan larutan nutrisi ke akar tanaman. Nah, adapun kelebihan dari aeroponik ini yaitu dapat mengendalikan akar tanaman dengan mudah dan dapat memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga dengan mudah dan lain sebagainya. Adapun kelemahan atau kekurangan dari sistem aeroponik ini yaitu yang membutuhkan investasi modal perawatan yang relatif mahal dan juga tinggi. Selain itu sangat tergantung pada energi listrik dan lain sebagainya. Baik, itu saja sedikit ulasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.